Perkenalkan, nama saya Diko Ino. Saya Cinta Musa. Saya Rahmawati Detu. Dan saya Rizka Tunanga. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Yuk kita ke penjelasannya. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan melalui proses perkawinan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara alami yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak memerlukan campur tangan manusia. Perkembangbiakan secara buatan yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan campur tangan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang saat ini sering kita lihat adalah stek, cangkok, merunduk, dan menyambung. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan giragi. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mopangga. Saya Depriansi Fatila. Saya Rahman Lato. Saya Desi Tabas. Saya Hajarullah Buaya. Kami berlima dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Reproduksi pada hewan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya mari kita pelajari apa sih yang dimaksud dengan reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Baik, mari kita jelajahi lebih dalam tentang reproduksi pada hewan. Yang pertama, reproduksi seksual. Dalam reproduksi seksual, dua individu dari jenis kelamin yang berbeda berkontribusi dalam pembuatan keturunan. Proses ini dimulai dengan pembentukan gamet atau sel reproduksi. Pada hewan jantan, gamet ini disebut sperma dan diproduksi di testis. Pada hewan betina, gamet disebut ovum dan diproduksi di ovarium. Sperma dan ovum kemudian bertemu dalam proses yang disebut fertilisasi. Jika fertilisasi ini terjadi di dalam tubuh betina, ini disebut fertilisasi internal. Yang kedua, reproduksi aseksual. Dalam reproduksi aseksual, individu baru dibuat dari satu orang tua saja, tanpa perlu fertilisasi. Ada beberapa metode reproduksi aseksual di antara hewan. Misalnya, dalam pembelahan biner, organisme seperti amuba membelah dirinya menjadi dua. Yang ketiga, metamorfosis. Beberapa hewan mengalami perubahan bentuk tubuh besar selama siklus hidup mereka. Dalam proses yang disebut metamorfosis, misalnya katak mulai hidup sebagai telur yang menetas menjadi berudu. Berudu ini kemudian berubah menjadi katak dewasa. Selanjutnya, jika manusia berkembang biak hanya menggunakan satu cara saja, yaitu melahirkan. Akan tetapi, pada hewan dalam berkembangbiakannya ada 3 macam. Seperti vivipar yaitu melahirkan, dan ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur dan beranak.
Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan keturunan atau anak tumbuhan baru. Manfaat pada tumbuhan ada 5, yaitu yang pertama menghasilkan oksigen, yang kedua sumber makanan, yang ketiga mengurangi polusi udara, yang keempat menjaga kesehatan mental, yang kelima mencegah perubahan iklim. 5 manfaat tumbuhan pada hewan. Yang pertama sebagai pakan hewan, yang kedua melindungi hewan dari sinar matahari, yang ketiga tempat penyimpanan air, yang keempat menghasilkan oksigen, yang kelima sebagai habitat hewan. Tunas biasanya tumbuh di pangkal batang, akar, hingga daun. Contoh tumbuhan yang bisa melakukan reproduksi secara bertunas yaitu pohon pisang dan bambu. Spora adalah proses perkembangbiakan melalui biji kecil di bagian bawah daun, contohnya di tanaman paku. Reproduksi tumbuhan dapat terjadi secara seksual maupun eksual dan berbeda-beda antara spesies tumbuhan yang berbeda. Proses reproduksi tumbuhan terjadi melalui 2 cara, yaitu secara seksual atau eksual. Reproduksi seksual juga dikenal reproduksi generatif, melibatkan rangkaian peristiwa seluler yang kompleks yang melibatkan kromosom dan genesis. Lain reproduksi seksual juga dikenal sebagai reproduksi vegetatif, melibatkan berbagai metode yang berbeda untuk menghasilkan sel tumbuhan baru yang memiliki identitas yang sama.